Putri sejati adalah Wu Said di belakangmu. Kau bilang dia adalah darah dagingku. Benar? Omong kosong, ada buktinya. Hamba punya saksi yaitu Ibu Shen. Pergilah beritahu Kaisar. Putri hamba minta maaf padamu. Tidak mungkin aku hanya seorang yatim piatu dari desa Tianping. Aku tidak mengenalmu. 25 tahun yang lalu hamba pernah melihat putri. Apa sebenarnya yang terjadi, segera laporkan. Baik Kaisar. Yuan adalah saudari seperjuangan hamba. 25 tahun yang lalu, suami istri itu karena melakukan kejahatan, dihukum mati saat dia menjelang ajal. Menitipkan putrinya yang baru lahir Lucia Yuan padaku. Aku membawanya kabur malam itu. Aku melewati sebuah rumah di desa Tianping, melihat seorang wanita hamil besar sedang berteriak. Itu adalah Yuan. Ternyata ibu Yuan pergi mencari bidan. Dan Yuan akan melahirkan, aku membantu persalinannya. Yuan meninggal karena persalinan yang sulit. Dia berpesan agar aku menyerahkan putrinya pada ibunya, karena takut dikejar oleh aparat karena anak seorang terpidana mati. Aku malah berniat jahat. Aku menukar dua bayi itu aku. Lanjutkan. Aku membawa pergi putri Yuan. Siapa sangka sebelum aku meninggalkan desa Tianping bertemu dengan tentara. Aku panik. Aku meninggalkan bayi itu di semak-semak. Berharap Tuhan kasihan memberinya kesempatan hidup. Hamba masih ingat saat itu Kaisar mengumumkan akan menjemput Putri Shaoyang yang berusia 6 tahun ke istana. Ibu Shen baru tahu bahwa Yuan pernah mendapatkan kasih sayang Kaisar. Benar-benar keturunan bangsawan. Dia juga bersyukur Xie Yuan bisa lolos dari hukuman mati. Menjadi seorang putri. Sekaligus merasa sangat bersalah. Karena mereka telah merampas kemewahan seorang putri sejati. Kamu hanya membantu persalinan Yuan 25 tahun yang lalu. Pernah melihat bayi itu sekali. Tapi bagaimana kamu membuktikan Wu Said adalah putri sejati? Saat aku membantu persalinan Yuan, aku melihat bayi itu. Ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu di belakang lehernya. Hamba mengikuti Ibu Suri untuk mengunjungi kediaman putri ketiga. Melihat ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu di belakang leher Wu Said. Tepat seperti yang dikatakan. Kuo periksa untukku. Baginda, apa yang dikatakan Ibu Shen benar? Yang mulia, Ibu Shen dengan sadar menyampaikan kebenaran meskipun hukuman menantinya. Ini menunjukkan bahwa hal ini bukanlah dusta. Meski terdengar meyakinkan, namun tetap tidak ada bukti nyata. Aku sungguh sulit membuat keputusan. Yang mulia, tanda lahir sulit dijadikan bukti, tetapi tes darah bisa membuktikan hubungan darah. Baik, segera lakukan tes darah yang mulia. Yang mulia, awan sulit menutupi langit, Tuhan yang menentukan. Tes darah kali ini pasti akan membuktikan siapa yang merupakan keturunan naga dan garis keturunan Phoenix sejati. Biar hamba melakukan tes darah untuk yang mulia. Yang mulia ini adalah milik Putri Shaoyang. Dua tetes darah tidak bercampur. Cukup membuktikan bahwa Shaoyang bukan anak kandung yang mulia. Sekarang mari kita uji yang ini milik Wu Said. Yang mulia, lihat kedua tetes darah menyatu menjadi satu. Wu Said adalah keturunan naga yang mulia yang asli tanpa diragukan. Dia adalah putri yang sebenarnya. Shaoyang, kau bukan anakku? Kau adalah daging dan darahku yang sebenarnya? Aku adalah seorang putri? Hamba lancang berani menukar pangeran yang mulia. Aku akan memotongmu menjadi serpihan, bawa dia. Kasihanilah hamba, ampuni nyawa anjing hamba. Ibu Sui, ingatlah kesetiaan hamba selama ini kepadamu. Yang mulia, meskipun Ibu Shen telah melakukan dosa besar, setidaknya dia mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki keadaan. Dianggap menebus kesalahannya, semoga Yang mulia memberikan pengampunan. Dia mengabaikan nyawa manusia. Mengganti darah dagingku dengan anak seorang narapidana. Itu sama saja dengan pembunuhan negara, memiliki hukum-hukum harus ditegakkan. Sejak dulu pembunuh harus mati. Aku menjatuhkan hukuman pancung kepada Ibu Shen. Ampuni hamba Yang mulia. Seret dia keluar untuk dipancung.
Yang Mulia Ibu Suri, hamba pantas dihukum mati. Terima kasih atas perlindungan Ibu Suri selama bertahun-tahun. Siklus karma balasan pasti datang ajaranmu. Bahkan setelah hamba mati dan turun ke alam baka, hamba akan selalu mengingatnya. Bangkit Ibu Suri. Pergi Ibu Suri. Yang Mulia Ibu Shen sudah dihukum pancung sesuai hukum. Apakah anak dari narapidana layak dihukum mati? Tes darah hanya bisa membuktikan bahwa Shaoyang bukan anakku, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia anak seorang narapidana mati. Anggap saja hukuman matinya bisa diampuni. Dia menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh saya. Seperti yang dikatakan Kaisar Negara memiliki hukum. Hukum harus tegak seperti gunungan. Apakah pembunuh layak dihukum pancung? Aku tidak menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh. Aku tidak bersalah. Pembunuh bayaran belum tertangkap, pelaku sebenarnya masih dalam penyelidikan. Masalah ini tidak bisa diputuskan dengan terburu-buru. Tapi karena Shaoyang bukan anak kandungku, segera hapus statusnya sebagai putri Shaoyang. Kembalikan ke penjara bawah tanah istana. Yang Mulia Ayah, Bangkitlah, tidak perlu berlutut. Mulai saat ini kau adalah putri ketiga dari dinasti Tang. Aku memberimu nama Deshan. Terima kasih Yang Mulia Ayah. Selama bertahun-tahun kau telah menderita. aku percaya takdir semuanya adalah kehendak surga. Melihatmu menanggung penderitaan selama bertahun-tahun. Apa yang kau derita, akan aku ganti sepenuhnya. Deshan sejak kecil mengira dirinya yatim piatu. Aku pernah berpikir jika ayah dan ibuku masih ada, aku tidak meminta kemewahan atau kekayaan melimpah. Cukup mereka menemaniku bermain bambu, menemaniku menggembala sapi dan domba, menanam pohon, mencangkul sawah dan mengobrol santai, membantu memotong kayu bakar, memasak nasi dan mendinginkan udara. Menjadi cukup dengan apa yang kita miliki. Karaktermu baik itu membuatku senang. Bisa mendampingi orang tua adalah kebahagiaan terbesar. Uang berapapun tidak bisa membelinya. Aku sangat sibuk dengan urusan negara, tidak bisa menemani anak-anak untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Ini adalah salah satu penyesalanku yang terbesar. Apa yang kubicarakan tadi adalah hubungan ayah dan anak biasa. Ayah bukan hanya ayahku, tapi juga pemimpin rakyat di dunia ini, memikul tanggung jawab besar untuk memerintah negara dan menjaga kedamaian dunia. Rakyat dapat hidup damai dan sejahtera. Jika ayah sesekali bisa menemaniku makan malam, aku sudah merasa puas. Baik, aku berjanji padamu. Terima kasih ayah. Apakah ada permintaan lain? Ingin emas, perak, barang berharga, atau rumah besar dan tanah luas? Aku ingin ayah berbaik hati. Kau ingin memohon ampun untuk Shaoyang? Deshan telah lama mendampingi Shaoyang. Aku sangat memahami karakternya. Dia memperlakukan pelayan seperti saudara sendiri. Bagaimana mungkin dia berniat jahat dan minaiwa pemena bayaran untuk memena? Mohon ayah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku juga sedih mendengar kabar tentang Shaoyang. Sudah 20 tahun aku menjaganya dengan penuh kasih sayang. Aku juga berharap ini hanyalah kesalahpahaman. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menderita ketidakadilan. Terima kasih ayahanda. Menghadap kakak ketiga dan adik ketiga, Deshan mohon maaf atas ketidakhadiran saya. Silakan duduk dan nikmati teh. Baik. Kakak ketiga, kami sengaja membawa hadiah untukmu. Kain sutra yang indah, sangat cocok untuk tubuhmu yang ramping.
Perhiasan ini akan melengkapi keanggunan kakak ketiga. Ginseng ini sangat baik untuk kesehatan kakak ketiga. Hadiah yang begitu berharga, aku merasa tidak enak. Jangan terlalu formal. Kita adalah saudari, sudah seharusnya saling mendukung. Ayahanda sangat sibuk, tidak sempat menemani kakak ketiga. Kami dengan senang hati akan menemanimu. Hari ini cerah, mari kita berperahu bersama. Bunga-bunga bermekaran, berjalan-jalan di taman adalah kesenangan. Mendaki gunung dan menikmati pemandangan akan membuat kita bahagia. Permaisuri-san tiba. Menghadap Permaisuri-san, berdiri putri kedua, putri keempat, dan putri kelima. Mengapa kalian juga ada di sini? Kami sengaja datang untuk mengunjungi kakak ketiga, mengajaknya menikmati pemandangan dan minum teh. Maka kalian harus datang lain kali. Hari ini aku mengadakan pesta di Istana Lizeng untuk mengundang putri ketiga dan berbincang bersama. Hanya saja kami sudah mengundang kakak ketiga terlebih dahulu. Berbeda kepada orang tua adalah yang Yurma. Lagi pula Putri Deshan dan aku adalah ibu dan anak. Sebenarnya hari ini aku tidak punya mood untuk berjalan-jalan di taman. Juga tidak ingin berbincang-bincang. Aku hanya khawatir Zhaoyang tidak mendapat bantuan di penjara. Dia benar-benar tidak bersalah. Permaisuri-san, apakah ada cara untuk membantunya? Putri Deshan, kau sangat baik hati. Tapi kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Persinggan di Istana tidak pernah berhenti. Bagaimana kau tahu apa yang dipikirkan anak seorang tahanan? Tapi, lagi pula kita di istana tidak boleh membicarakan urusan politik. Lebih baik kau beritahu aku, apa kau lebih suka hidangan daging atau seafood? Agar aku bisa mempersiapkannya lebih awal. Permaisuri-san mengirimkan sutra dan perhiasan sebagai tanda persahabatan. Sungguh licik seperti rumput yang tertiup angin. Dulu dia mendekati Zhaoyang dan memusuhi permaisuri. Sekarang semua orang bingung. Wajar saja ingin menyenangkan hati selir mulia. Tolong sampaikan balasan saya. Di istri, teman, atau musuh tergantung situasi. Selir mulia bijaksana. Zhaoyang berusaha memanfaatkan insiden pembunuh ini untuk menyerang saya. Saya tidak akan tinggal diam menunggu nasib. Sekarang dia sudah menjadi putri palsu, susah menyelamatkan diri. Serangga berkaki 100 mati tapi tidak kaku. Kaisar selalu menyayangi Zhaoyang, mungkin akan memberikan keringanan. Hukum negara teguh, kaisar pasti tidak akan memihak. Dan saya juga tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Satu-satunya yang membuat saya khawatir sekarang adalah Yinping, pengawal andalan Zhaoyang, dan Kasim Li yang masih di luar istana. Sulit memperkirakan apakah mereka bisa mengubah situasi. Paduka Kaisar sudah menyebarkan pengumuman untuk menangkap mereka. Sepertinya Yinping kali ini sulit melarikan diri. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, kita harus menemukan Yinping sebelum Kaisar. Musnahkan sampai ke akarnya, jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Baik, Paduka, hamba akan segera melaksanakannya. Maaf. Anda duluan. Meskipun saya tidak bermaksud menggantikan posisi Anda, tapi selama 20 tahun membuat Anda hidup terlunta-lunta. Terombang-ambing menderita, saya merasa bersalah. Saya yang salah kepada Anda. Sekarang saya kembali menjadi putri, naik daun. Sedangkan Anda jatuh miskin bahkan di penjara. Sebenarnya saya tidak tahu enaknya jadi putri. Pakaian mewah, perhiasan indah tidak membuat saya bahagia. Tinggal di istana juga tidak lebih nyaman dari kamar pelayan keluarga Jin. Saya paling bahagia hanya saat berkumpul dengan ayah. Tapi saya tidak ingin melihat Anda menjadi tahanan. Saya dipenjara bukan karena saya putri palsu, tapi karena dituduh mencoba membunuh Selir Wei. Bagaimana mungkin Anda mencoba membunuh orang? Kecuali matahari terbit dari barat. Saya bisa melihat, saya bisa membedakan manusia dan setan. Anda kepada saya Yinping, nyonya tua, nyonya kedua. Semuanya tulus, tidak bisa dibohongi. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Saya akan berusaha. Saya mohon bantuan Paduka. Saya ingin bertemu seseorang, apakah itu Tuan Muda Bukan kedua itu Jin adalah Duolu? Tuan Ding Youwei.